Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulul hikam amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Faslun adalah pasal fil wara'i yang menerangkan tentang sikap wara' atau wira' atau perwira atau menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, yang syubhat, apalagi yang haram, fi halit ta'allum, ketika dalam keadaan belajar atau ketika dalam posisi menuntut ilmu. Pasal yang menerangkan tentang pentingnya sikap wira atau sikap wara ketika seorang penuntut ilmu itu sedang belajar atau sedang menuntut ilmunya. Rawa ba'duhum hadithan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawa meriwayatkan siapa ba'duhum sebagian ulama hadisan sebuah hadis fi hadzal babi di dalam bab ini atau yang terkait dengan bab ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau Rasulullah qala bersabda, malam yatawarra, barang siapa yang tidak bersikap wara fi ta'allumihi, di dalam atau ketika dia sedang menuntut ilmu, barang siapa yang tidak bersikap wara ketika dia menuntut ilmu, ibtalahullahu ta'ala, maka Allah akan menguji dia bi ahadi salasati asya, dengan salah satu dari tiga perkara ini. Apa saja itu? Yang pertama, imma ayyumi tahu fi syababihi. Itu mungkin dia akan diuji dengan yumi tahu, Allah mematikan dia atau mewafatkan dia fi syababihi, pada masa mudanya. Jadi dia akan dimatikan atau diwafatkan ketika masih muda. Atau yuqi'ahu, Allah akan menempatkan dia, orang tersebut yang tidak wara ketika belajar itu, menempatkan dia firrasatiqi, tinggal di kampung-kampung, di desa-desa yang banyak orang-orang bodohnya. Jadi dia akan diuji tinggal di sebuah perkampungan atau pedesaan yang banyak orang bodohnya, sehingga dia mungkin akan mengalami ujian-ujian dari orang-orang bodoh-bodoh tersebut. Atau mungkin dia juga yabtaliyahu, Allah mengujinya bi khidmati sultan, dengan menjadi pembantu atau dengan dia berkhidmah as-sultan, kepada pejabat atau kepada raja, ya. Jadi dia pertama tadi mungkin dia akan diuji dengan diwafatkan ketika muda. Kedua, mungkin dia juga diuji, ditaruh oleh Allah, ditinggal di perkampungan yang banyak orang bodohnya. Ketiga, mungkin juga dia akan diuji dengan cara menempatkan dia sebagai bawahan pejabat atau sebagai pembantunya pejabat. Itu tiga hal yang mungkin akan dialami oleh seorang yang ketika belajar tidak menjaga sikap perwira atau sikap wara. Famahma kana talibul ilmi aw ra'a, famahma kana, maka
seandainya jika ada itu thalibul ilmi, penuntut ilmu, aura'a, bersikap lebih wara', kana ilmu, maka akan jadi itu ilmunya anfa'a, lebih bermanfaat, wa ta'allumu lahu aisara, dan belajarnya dia si thalib itu aisara, akan lebih mudah. Kalau orang itu ketika belajar atau ketika menjadi pelajar menjaga sikap wara', maka nanti ilmunya akan lebih bermanfaat dan belajarnya juga lebih mudah. Wa fawaiduhu aktsara, dan juga faidah-faidahnya atau manfaat-manfaat dari ilmu yang dia dapat itu aktsara, lebih banyak. Nah, apa saja contoh-contoh sikap wara' itu? Wa minal wara'i, dan dari contoh sikap wara' adalah ayyataharraza, hendaknya seorang pelajar itu yataharraz, itu menjaga diri mereka atau berhati-hati anisyibai, dari kekenyangan, tidak terlalu kenyang. Nah, jadi perutnya jangan sampai terlalu kenyang ketika belajar. Wa kathratin naumi, dan juga kebanyakan tidur. Nah, itu adalah juga sesuatu yang harus dijauhi, dihindari oleh seorang yang wara' ketika dia belajar. Menjaga diri supaya jangan terlalu kenyang, kemudian menjaga diri supaya tidak banyak tidur. Wa kathratil kalami fima la yanfa'u, dan juga menjaga diri dari kathratil kalam, banyak ngomong, fima la yanfa', di dalam apa-apa yang tidak bermanfaat. Ngomong-ngomong yang enggak ada gunanya, ngobrol-ngobrol yang enggak ada gunanya, nah, dijauhi. Wa ayyah tariza, dan hendaknya juga ia menjaga diri atau menghindari an akli ta'ami suqi, dari makan makanan pasar, jajanan pasar, menghindarkan diri dari makan makanan pasar, jajanan pasar, jajan di pasar. In amkana, jika memungkinkan. Kenapa begitu, Pak? Li'anna ta'amas suqi, karena sesungguhnya makanan pasar itu aqrabu ilan najasati, itu lebih dekat atau lebih memungkinkan bagi dia untuk terkena najis, terkena kotoran, wal khobathati, dan kotoran. Ya, mungkin zaman dulu di tempat di mana musannif ini tinggal, biasanya kalau di pasar-pasar itu ya makanannya ya tidak terlindungi, tidak higienis, ya, sangat mungkin terkena najis atau terkena kotoran. Makanya beliau menyarankan jika memungkinkan hendaknya dijauhi, dan itu merupakan bagian dari sikap wara'. Wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala, dan lebih jauh, ya, makanan-makanan pasar itu lebih jauh atau mungkin menjauhkan an dzikrillahi ta'ala, dari zikir kepada Allah Ta'ala. Wa aqrabu, dan lebih dekat ilal ghaflati, kepada melalaikan Allah. Wali anna, dan juga karena sesungguhnya absarul fuqara'i, penglihatan atau pandangan kaum fakir, taqau alaihi, tertuju kepada makanan-makanan tersebut, kepada makanan pasar tersebut. Wala yaqdiruna ala syira'i, dan mereka orang-orang fakir tersebut la yaqdiruna, tidak mampu, ala syira'i, untuk membeli, minhu, dari makanan pasar tersebut. Fayata'adzawna bidzalika, sehingga mereka menjadi sakit hati atau merasa nelongso bidzalika, karena ketidakmampuan membeli tersebut. Fatadhabu, sehingga menjadi hilang atau pergi apa, barakatuhu, berkahnya makanan pasar tersebut. Jadi menurut musannif, makanan pasar itu hendaknya dijauhi oleh para pelajar atau para penuntut ilmu, karena menurut beliau makanan pasar itu lebih rentan dengan penyakit atau kotoran karena tidak higienis, kemudian juga mungkin itu berpotensi untuk menjauhkan diri thalib atau diri pelajar dari mengingat Allah dan mendekatkan pada melalaikan Allah, dan juga karena biasanya orang-orang fakir, orang miskin itu hanya mampu memandang makanan-makanan pasar itu,
tanpa mampu membeli padahal mereka ingin, sehingga itu menyebabkan mereka nelongso atau merasa sakit hati, sehingga keberkahan dari makan itu akan hilang. Maka musonif atau pengarang kitab ini menyarankan jika bisa, jika mungkin hendaknya seorang pelajar atau penuntut ilmu menjauhi makanan-makanan pasar. Kalau bisa ya tidak membeli atau tidak memakan makanan pasar. Wahokia, dan dikisahkan annal imam Syekh Al-Jalil, sesungguhnya Imam Syekh Al-Jalil Muhammad Ibn Al-Fadli, putranya Pak Fadli, karena ada itu dulu beliau fi hali ta'allumi, ketika beliau dalam posisi belajar atau ketika beliau dalam masa menuntut ilmu, la ya'kulu, beliau tidak makan, min tu'ami suqi, dari makanan-makanan pasar. Wa kana abu, dan ada abuhu, itu ayah beliau, yaskunu fir rastaqi, tinggal di kampung, di dusun, ya, tidak tinggal di tempat di mana Syekh Muhammad bin Fadl itu belajar. Wa yuhayyi'u, dan menyediakan siapa bapaknya tersebut, bapaknya Syekh, to'amahu, makanan beliau. Jadi orang tuanya Syekh ini tinggal di kampung, tinggal di desa, tapi beliau selalu rutin mengirimkan makanan atau menyediakan makanan untuk putranya tersebut. Wa idkhulu ilaihi yaumal jum'ati, maka pada suatu hari, yaitu hari Jumat itu hari libur waktu itu, bapaknya ini datang mengunjungi beliau si Syekh ketika beliau waktu itu masih menjadi pelajar atau mahasiswa, ya. Fara'a fi baiti, maka beliau melihat si ayah itu fi baiti ibni, di rumah anaknya atau mungkin di kos-kosan anaknya, khabzaz suqi, roti pasar atau jajan pasar, yauman, suatu hari. Jadi si ayah datang menjenguk anaknya dan beliau melihat di rumahnya itu atau di kos-kosannya itu ada jajanan pasar. Falam yukallimhu, maka beliau tidak mengajak ngomong anaknya tersebut, sakhiton, karena beliau murka atau tidak berkenan alaihi, kepada sang putra. Jadi karena ayahnya itu melihat ada makanan pasar di kos-kosan atau di rumah anaknya itu, beliau marah atau tidak berkenan sehingga tidak mengajak ngomong sang putra. Fa'tadzara ibnuhu, maka kemudian putranya itu minta maaf dan mengutarakan apologi, mengutarakan mengutarakan alasan. Faqala, maka beliau mengatakan, sang putra, mashtaraituhu ana, mashtara itu aku nggak membeli makanan itu, aku, jadi aku tidak membeli makanan itu, jajan pasar itu bukan aku yang beli. Walam ardhobi, dan aku juga tidak menginginkannya, kata beliau. Walakin tetapi ahdorohu, menghadirkan makanan tersebut siapa, syariki, jadi ternyata yang beli makanan itu temanku, aku sendiri nggak mau sebenarnya, gitu. Faqala abuhu, maka berkata ayahnya, lau kunta, seandainya engkau tahtatu, berhati-hati, wa tatawarra'u, dan juga bersikap wara' atau perwira, lam yajtari, maka tidaklah berani siapa, syariku kabidzalika, teman-temanmu, untuk melakukan hal tersebut. Jadi ayah bilang, lah kalau kamu berhati-hati dan bersikap wara', ya nggak mungkin teman-temanmu akan menyediakan makanan di sini, membelikan kamu makanan, gitu. Saya kemudian menyarankan supaya tidak lagi memakan makanan atau tidak lagi mau jika dibelikan makanan pasar oleh teman-temannya. Wah, kata, dan demikianlah kanu, ada itu dulu orang-orang
terpelajar zaman dulu, yatawarrauna, mereka bersikap wara' atau menjaga diri mereka dari hal-hal yang tidak baik, bukan makanan yang syubhat, dari hal-hal yang syubhat. Falidzalika, dan karena hal tersebut, karena sikap wara' tersebut, wufiqu, mereka itu ditolong, mendapatkan taufik dari Allah lil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, wan nasyi, dan juga ditolong untuk menyebarkan ilmu. Jadi mereka dengan sikap wara' itu bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, dan mereka juga ditolong oleh Allah dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, hatta sehingga baqiya ismuhum, tetap nama-nama mereka, abadi nama-nama mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha'i, dan mewasiatkan seorang faqih min zuhadil fuqaha'i, dari sekelompok para alim yang zuhad, para ahli fikih yang zahid, talibal ilmi, seorang penuntut ilmu. Jadi ada wasiat dari seorang faqih yang beliau merupakan kelompok dari orang-orang zahid dari golongan fuqaha, memberikan wasiat kepada seorang penuntut ilmu. Apa nasihat beliau? Alaika ayyataharraza 'anil ghibati. Maka wajib atas kamu ayyataharraza, untuk berhati-hati, menjauhkan diri atau menghindarkan diri, 'anil ghibati, dari ghibah, membicarakan yang jelek-jelek terhadap orang lain. Wa an mujalasatil mikthar, dan menjauhkan diri dari mujalisatil mikthar, kongko-kongko atau forum-forum yang di dalamnya orang terlalu banyak ngomong yang tidak ada gunanya. Menjauhkan diri dari ghibah dan menjauhkan diri dari forum yang orang terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara. Waqala, dan beliau berkata, inna man yukthirul kalama, sesungguhnya barang siapa orang yang memperbanyak bicara, barang siapa orang yang banyak bicara, yasriku umuraka, orang tersebut mencuri umurmu, wa yudayyi'u awqataka, dan juga menghilangkan waktu-waktumu. Kalau kamu banyak bicara dengan orang-orang yang suka bicara, terlalu banyak bicara, orang tersebut akan mencuri umurmu dan juga akan menghilangkan waktumu. Wa minal wara'i, dan termasuk dari sikap wara' adalah ayyajtaniba, untuk menjauhi ahl fasadi, orang-orang yang suka berbuat kerusakan, wal ma'asi, dan juga suka berbuat maksiat, wa ta'tili, dan suka menunda-nunda waktu, nganggur. Jauhi orang-orang yang suka nganggur, suka menunda-nunda waktu. Fa innal mujawarata, karena sungguhnya pertemanan tersebut, berteman dengan orang-orang tersebut, mu'athiratun, itu membawa pengaruh, berpengaruh, la muhalata, pasti, yang demikian pengaruh itu pasti, tidak mustahil. Wa ayyajlisa, dan hendaknya si talibul ilmi, si penuntut ilmu itu, ayyajlisa, untuk duduk mustaqbil kiblati, menghadap kiblat. Kalau bisa ketika belajar menghadap kiblat. Wa yakuna, dan hendaknya dia mustannan, ya, melakukan atau mentradisikan bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaktanim, hendaknya dia juga memanfaatkan atau menggunakan ta'wata ahli khairi, doanya orang-orang yang baik. Ada orang baik, orang soleh, orang alim, ulama, sering-sering minta doa kepada mereka. Wa yataharraza, dan hendaknya juga menjauhi diri atau menjaga diri, an da'watil madlumin, dari doanya orang-orang yang dizalimi. Nah, artinya apa? Dengan kata lain, jangan kita ini menzalimi orang lain. Hati-hati dengan menzalimi orang lain, karena orang-orang zalim itu bisa berdoa yang tidak baik untuk kita, sehingga kita akan mendapatkan efeknya, karena doanya orang zalim itu adalah makbul.
Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.